Kenapa sebagian orang kerja keras seumur hidup, tapi gak pernah bebas finansial? Bisa jadi mereka di kuadran yang salah. Robert Kiyosaki dalam buku Cash Flow Quadrant ngebongkar 4 cara orang menghasilkan uang dan cuma 2 diantaranya yang bikin bebas finansial. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya Dwi Salman akan mereview sebuah buku yang kemarin sudah selesai saya baca. Ini buku lama karya Robert Kiyosaki dengan judul Cash Flow Quadrant. Jadi teman-teman kalau merasa setiap hari kerja kemudian dari bulan ke bulan kok kenapa penghasilannya kurang, tidak bisa nabung atau pas-pasan dan merasa stuck di situ, mungkin teman-teman perlu membaca buku ini Cash Flow Quadrant. Oke, jadi intisari dari buku ini itu manusia terbagi menjadi 2 kuadran. Yang pertama kuadran kiri dan kuadran kanan. Jadi ada 4 tipe manusia. Kuadran kiri itu sifatnya ada 2 kelompok, pertama employed dan self-employed. Kemudian kuadran kanan ada yang namanya bisnis sama investment atau investor Nah, teman-teman, ada tingkatan dari 2 kuadran ini. Misalnya dari employed adalah orang yang dia menghasilkan uang dari dia menjual tenaga, menjual waktu kepada perusahaan. Misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan atau dia kerja di toko ikut orang. Nah, dia dibayar karena waktu yang diberikan untuk pelayanannya atau waktu yang diberikan untuk pekerjaannya, seperti kuli bangunan, petani, buruh, dan yang lain. Kemudian di atasnya itu ada yang namanya self-employed atau orang yang menjual jasa. Ini sedikit yang atasnya namun dia tetap masih di kuadran kiri. Seorang penjual gorengan dia dari belanja nasi goreng, kemudian dia yang belanja, dia yang masak, dia yang melayani, dia yang beres-beres. Profesi seorang dokter, pemilik dari prakteknya, kemudian dia melayani sendiri. Kuadran kiri tadi dari employed atau self-employed, mereka termasuk active income. Jadi dia akan mendapatkan uang dari apa yang diusahakan. Seperti tadi employed, dia dapat uang dari dia bekerja. Dia menukarkan waktu dan tenaga kepada orang atau kepada perusahaan. Self-employed walaupun dia dikatakan sebagai pengusaha, namun dia lebih cocok disebut sebagai pedagang bukan pebisnis. Orang yang memiliki warung, dia buka sendiri, dia kulakan sendiri, belanja sendiri, dia melayani sendiri. Atau penjual nasi goreng, atau juga seorang dokter yang dia harus melayani sendiri pasiennya. Nah, kita berpindah ke kuadran kanan. Kuadran kanan ini levelnya berbeda. Kalau tadi pedagang atau orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, kalau yang namanya businessman, dia menciptakan sistem yang mana sistem ini nanti bekerja untuk dirinya. Jadi businessman ini dia tidur, tapi orang lain cari uang untuk dirinya. Ini businessman. Berbeda dengan yang tadi, orang itu dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia menukarkan waktu, keterampilannya seperti mungkin tukang pijat. Dia nggak ikut orang, dia bekerja untuk diri sendiri, dia jual jasa. Atau mungkin seperti dokter, penjual nasi goreng dia nggak punya juragan, milik dia sendiri. Namun ketika dia libur dia nggak dapat pemasukan. Dengan businessman dia menciptakan sistem yang mana sistem ini ketika orang tersebut tidur, ada orang yang bekerja untuk dirinya. Seperti Alfamart, Indomart, yang mana pemiliknya nggak hadir di tokonya, namun sistemnya udah ada. Dan orang itu tanpa perlu dipantau secara langsung dari perorangan, namun ada sistem yang bisa menjalankan perputaran toko itu. Ini businessman, orang yang menciptakan sistem, orang bisa membuat orang lain bekerja untuk dirinya. Nah, tingkatan tertinggi dari buku ini adalah investor. Investor adalah orang dia memikirkan bagaimana uang ini bekerja untuk dirinya. Kalau businessman tadi dia tidur, orang lain bekerja mencari uang untuk dirinya. Adapun di tahapan tertinggi dari buku ini adalah seorang yang dia bisa memutarkan uang, bagaimana uang ini mencari teman untuk dirinya atau uang ini mencari uang untuk dirinya. Nah, ini tingkatan tertinggi. Nah, dari 2 kuadran ini, kuadran kiri dan kuadran kanan, itu berbedanya dari pola pikir. Nah, kelemahannya disebut juga kalau misalnya saya nih penjual nasi goreng, saya bisa masak enak, kemudian saya ingin membuka cabang, naik level ke namanya businessman. Saya ingin menciptakan sistem biar yang kerja anak buah saya nggak perlu masak lagi, saya nggak perlu belanja lagi. Nah, ini banyak kekurangan atau kekhawatiran dari orang-orang kuadran kiri, yaitu misalnya kualitasnya akan berkurang. 2, terjadinya pengkhianatan dari SDM, dari anak buah dan lainnya. Nah, jadi ini terkait masalah mindset, bagaimana teman-teman sadar diri akan kemampuan dirinya, dan ini sangat bagus sekali teman-teman. Ini buku lama, mungkin sudah banyak juga yang membahasnya. Jadi intinya terkait dalam ini bagaimana kita mencari penambahan. Tidak dinafikan bagaimana orang-orang yang dia hidup di 4 kuadran, dia masih bekerja, namun dia punya usaha.
secara pribadi, dan dia juga membuat sistem. Dia juga seorang investor. Nah, ini orang yang hidup di 4 kuadran juga banyak di Indonesia, ada ya, walaupun kekayaannya nggak banyak. Jadi ini pelajaran pertama, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan pembahasan yang ada di buku-buku international bestseller atau buku-buku yang ingin kalian bahas, tulis di kolom komentar. Ini akan bahas beberapa buku yang mungkin teman-teman minatin. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk follow dan share kalau teman-teman merasa video ini berguna ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.